Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ala Muhammad. Hadratil muhtaramin, para ulama, para tokoh masyarakat, para khusus masyarakat Jabal Asam, selaku pengasuh kajian Timah Mahat yang saya hormati jajaran kepengurusan Yayasan Masjid Baitur Rahman dan hadirin hadirat jemaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan maunah taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam majlis pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat dan bersama Tuhan. Kedua kalinya salawat serta kita berhaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Seperti biasa sebelum acara kita mulai akan saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yakni kajian Islam, acara yang ketiga yakni penutup. Memasuki acara pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan baca surah Al-Fatihah bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan hari kita pada malam hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi yang ala kulli musayhah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memasuki acara yang kedua yakni kajian Islam yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Abdul Aslam. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramin wal muhtaramin, para bapak kiai, para sesepuh, juga segenap jajaran pengurus Yayasan Masjid Baitur Rahman, para bapak dan saudara-saudara sekalian. Pertama-tama saya tidak lupa mengingatkan ketika kita duduk di masjid, jangan lupa niat i'tikaf. Selanjutnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah dengan pertolongannya kita masih diberi kemampuan oleh Allah untuk berbakti mengabdi kepadanya, menyelesaikan kewajiban kita, melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita yang banyak kurangnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya
Salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah sebaik-baik makhluk Allah, dan di antara makhluk Allah, hambanya yang paling dicintai oleh Allah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung oleh Allah dijadikan umat beliau adalah satu keuntungan, sedangkan umat yang lain ingin menjadi umat Nabi Muhammad tidak bisa. Kita tidak minta kepada Allah, tapi kita ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad juga berkat keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad, maka kita ini termasuk juga umat yang dimuliakan oleh Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui bahwa kita harus yakin bahwa sebaik-baik makhluk Allah dari segi fisik, dari segi keilmuan, dari segi segala-galanya, yang tertinggi ada pada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harus kita yakini. Karena apa? Itu termasuk kesempurnaan iman. Sebab kita mencintai Rasulullah adalah termasuk iman. Seberapa kita mencintai beliau, begitulah kadar iman kita. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para nabi itu pun diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul ketika kesemuanya menerima perjanjian Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjanjian Allah ini dijelaskan di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 81. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnahu qala a'aqratum wa aqadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashadu wa ana ma'akum minasyahidin, yang artinya wa id akhadallah, dan hendaklah diingat ketika Allah mengambil perjanjian. Wa id akhadallahu mitsaqan, Allah mengambil perjanjian. Siapa? An-nabiyyin, para nabi-nabi. Apa perjanjiannya? Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin, sebagaimana Allah memberikan kepada para nabi itu kitab dan hikmah. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, lalu nanti akan datang kepada kalian seorang rasul
yang Rasul ini membenarkan kitab dan hikmah yang aku berikan kepada kalian. Apabila seorang Rasul tadi datang sedangkan kalian masih hidup, latan surunnahu, maka hendaknya kamu sekalian mendukungnya. Bahkan diwajibkan dia atau para nabi tadi dengan umatnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana banyak diceritakan, Nabi Allah Musa sampai nangis ingin agar umat-umat yang diberi keistimewaan itu oleh Allah itu dijadikan umatnya. Katanya Allah, bukan, itu adalah umatnya Ahmad, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita semua. Setelah Allah mengajukan perjanjian, Allah bertanya, apakah kamu menerima perjanjian ini? Para anbiya menjawab, aqrarna, ya kami menerima ya Allah. Seandainya mereka tidak menerima, maka mereka tidak akan diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena satu ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu yang ada? Yang dimaksud segala sesuatu yang ada di sini adalah termasuk semuanya. Surga, neraka, bumi, langit, malaikat, semuanya belum diciptakan oleh Allah. Apa yang diciptakan? Maka Rasulullah menjawab, ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya' nura nabika Muhammadin min nurih. Allah menciptakan segala sesuatu sebelum segala yang ada ini adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakuntu awalan nabiyyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'thi. Aku pertama diciptakan tapi terakhir diutus, katanya Allah. Para bapak, ibu, para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita banyak sering membaca di setiap bulan Maulid, kita memperingati Maulid Nabi. Ini sebenarnya harus kita mampu mengkaji siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mengenal beliau, tidak mempelajari, tidak tahu kemuliaan apa yang diberikan oleh Allah kepada beliau, kita akan menganggap Nabi Muhammad itu biasa-biasa saja. Sehingga rasa ta'zim kita tidak ada. Padahal jangankan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memuliakan Nabi Muhammad. Coba baca Al-Quran. Banyak ayat yang dimana ketika Rasulullah ada orang yang berbuat tidak baik sedikit, Allah langsung membelanya.
Jangankan itu, ada sahabat yang berbicara keras di hadapan Rasulullah, turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Tidak boleh mengkeraskan suara di depan Rasulullah. Sehingga ada satu sahabat yang dia sering kadang-kadang mengeraskan suara di depan Rasulullah. Akhirnya dia merasa bersalah, dia mengunci diri, dia hanya menangis setiap hari. Sampai badannya kurus. Lalu karena beberapa hari tidak terlihat, Rasulullah bertanya, mana si fulan? Dia bilang, ya Rasulullah, dia banyak menangis, dia mengurung diri di rumah. Kenapa? Dengan turun ayat itu dia merasa bahwa dirinya sering berbicara keras di hadapan kau ya Rasulullah. Dia bilang, coba panggil. Akhirnya diberi penjelasan oleh Rasulullah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kenapa saya katakan kita harus banyak mempelajari beliau? Man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Orang kalau sudah berkumpul dengan Rasulullah, dia tahu kedudukan Rasulullah, pasti akan cinta kepada beliau. Karena apa? Karena segala sifat dan tabiat yang perlu dicintai oleh seseorang, semuanya ada sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi apapun, sampai di sini dikatakan dari segi apa saja dikatakan. Qadhi Iyad bin Fudail di dalam kitab Asy-Syifa, di dalam satu keterangan yang dijelaskan oleh Wahab bin Munabbih, beliau mengatakan, qara'tu ahadin wa sab'ina kitaban. Saya membaca 71 kitab. Bayangkan 71 kitab. Kita kadang-kadang tidak membaca satu kitab beloko, mengatakan, oh, Nabi Muhammad manusia biasa seperti kita. Ini Qadhi Iyad bin Fudail membaca 71 kitab. Apa kata beliau? Fawajadtu fi jami'iha, aku baca di 71 kitab itu, aku ketemukan annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam arjahun nasi aqlan wa afdaluhum ra'yan. Bahwa di dalam 71 kitab yang aku baca, bahwa orang yang paling cemerlang akalnya dan paling bijaksana pemikirannya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di lain riwayat dikatakan, fawajadtu fi jami'iha annallaha ta'ala lam yu'ti jami'un nas min bad'id dunya ila inqidha'iha minal aqli fi jamli aqlihi sallallahu alaihi wasallam illa kahabbati ramlin baina rimalin dunya. Dia bilang, setelah aku perhatikan, aku periksa, ternyata Allah tidak memberikan kepada Nabi Muhammad kecerdasan, kecemerlangan di dalam akal, di dalam bentuk fisik, di dalam keindahan akhlak, di dalam kesabaran, keberanian, ketakwaan, dan
segala yang sampai dikatakan beliau adalah insanul kamil, dikatakan saya tidak diberikan kepada manusia dari semenjak manusia pertama min bad'id dunya ila inqidha sampai yaumil qiyamah nanti, dari akal yang lebih cemerlang dari akal Nabi Muhammad tidak ada. Apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, seperti as-saffah diberikan kepada Nabi Adam, kelahiran Nabi Syed, keberanian Nabi Nuh, kebijaksanaan Nabi Ibrahim, kefasihan di dalam berbicara Nabi Allah Ismail, sifat ridha dari Nabi Allah Ishak, kefasihan Nabi Saleh, hikmah yang diberikan oleh Allah kepada Luqman, dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yakub, kegembiraan yang diberikan oleh Allah ke Nabi Yakub, dan keindahan rupa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Yusuf, sifat sabar yang diberikan kepada Nabi Ayub, kekuatan yang diberikan kepada Nabi Musa, dan tasbih yang selalu dilantunkan oleh Nabi Yunus, dan sifat pejuang yang ada pada Nabi Yusha, kenikmatan yang diberikan kepada Nabi Allah Daud, kehaibatan yang diberikan kepada Nabi Allah Sulaiman, dan ketenangan yang diberikan kepada Nabi Ilyas, sifat zuhud yang ada pada Nabi Isa, dan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Khidir alaihi wassalatu wassalam, semuanya terkumpul pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegantengan Nabi Allah Yusuf yang seperti itu hanya sebagian kecil dari kegantengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Yusuf kalau berdiri di depan lampu masih ada bayangan. Nabi Muhammad tidak ada. Bahkan ulama mengatakan, di sini dikatakan, diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi, annahu lam yadhhar lana tamama husnihi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang keindahan segala yang ada pada Nabi Muhammad tidak ditunjukkan secara sempurna kepada kita oleh Allah. Li annahu law dhahara lana tamama husnihi lama taqat ayunina ru'yatahu sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya beliau dinampakkan sebagaimana asli biasa tanpa diberi hijab oleh Allah, maka kita tidak mampu untuk melihatnya. Tidak akan mampu. Tapi segala apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang semulia-mulianya itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tawadhu, paling merendahkan diri. Beliau tidak ada sifat membanggakan diri sampai beliau mengatakan, aku hanyalah anak seorang wanita yang makan daging yang dikeringkan. Beliau tidak tinggal di singgasana yang megah, tidak berpakaian yang mahal, tidak makan yang serba mewah, tidak. Bahkan beliau sering tidak makan. Bahkan diceritakan sampai batu diletakkan di perutnya ketika beliau sholat, keretak-keretak bunyi batu itu. Sampai sahabat bertanya, setelah apa? Hanya untuk mengganjal perutnya karena sudah beberapa hari tidak makan. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali saya ceritakan bahwa salah satu
dari sifat Allah yang diletakkan pada Nabi Muhammad adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu sifat Allah, nama Allah, tapi diberikan kepada Nabi Muhammad sifat itu. Apa? Sampai dikatakan di sini, wa huwa sallallahu alaihi wasallam alladzi da'ahu rabbahu inda wafatihi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang akhir dari hayat, menghadapi sakaratil maut, beliau minta apa? An yukhaffifa anna sakaratil maut. Rasulullah minta kepada Allah supaya kita umatnya ini diringankan sakaratil. Apa beliau berdoa? Beliau mengatakan, Allahumma thaggilha alayya wa khaffifha ala ummati. Ya Allah, bebankanlah sakitnya sakaratil maut umatku kepadaku, tapi ringankan bagi umatku ya Allah. Coba bayangkan, padahal beliau saat itu menghadapi sakaratil maut, masih kita yang diingat. Padahal kemuliaan tidak ada yang lebih mulia dari Rasulullah. Kita mungkin sering berdoa, habis azan kita berdoa, kita anggap doa itu biasa-biasa saja. Kenapa? Tidak pernah kita pelajari. Sama dengan Rasulullah, kita anggap biasa-biasa, padahal beliau luar biasa. Seandainya manusia mau mengarang menyifatkan Rasulullah wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi, kalau manusia semua ini berusaha untuk menceritakan, mengubah, mengarang kitab untuk menjelaskan tentang segala yang ada pada diri Rasulullah, yabna zaman, sampai habis waktu zaman ini, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yabna zaman fihi ma lam yusufi, masih belum sampai kepada kedudukan yang sebenarnya dari kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu, para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahkan dari sayangnya beliau kepada kita ini sampai beliau apa? Jangankan hidup, sekarang ini beliau ada di alam barzakh, itu tetap memohonkan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, beliau bersabda, hayati khairon lakum, hidupku baik untuk kalian. Bagaimana? Selama ada Rasulullah, Allah tidak akan menurunkan adab. Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, Allah tidak akan mengazab satu kaum selagi Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Bagaimana para sahabat? Kita menganggap biasa. Dikatakan sahabat itu kalau di depan Rasulullah duduk begini tidak berani ubah, sampai dikatakan ka'anna tayr fi ra'si, seperti ada seekor burung yang mencrot di kepalanya. Dari tawaduknya, bahkan para sahabat kalau jenengan baca, banyak dari mereka yang badannya dijadikan tameng Rasulullah di dalam peperangan. Sampai ada sahabat yang di dalam dirinya ada 70 luka tombak dan pedang, karena membentengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun Rasulullah, Masya Allah, pernah beliau sampai dalam satu peperangan berdarah, darahnya itu ditahan agar tidak jatuh ke tanah. Ditanya, kenapa ya? Dia bilang,
kalau sampai darahku jatuh ke tanah, maka masyarakat ini akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Gunung Uhud sekarang itu dia punya tanah dikatakan agak semu merah. Karena apa? Pernah ketetesan darah Nabi Muhammad. Dan satu gunung yang besok akan di surga, kalau Bapak haji, jangan coba-coba bawa batu dari Gunung Uhud. Itu batu nanti harus dikembalikan. Kenapa? Kalau kita bawa, takut dia tidak ikut ke surga besok. Nah, kita kadang-kadang kalau mauludan memperingati lahirnya Nabi, itu yang kita perlukan cuma makan saja. Pulang yang kita bawa berkat. Kita tidak ada tambahan bagaimana rasa cinta kita kepada Rasulullah. Bahkan tidak kita pentingkan mempelajari biografi beliau. Padahal seharusnya itulah yang harus kita pelajari. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Rasulullah, hidupku bagus untuk kalian. Wa mamati khairan lakum. Wa mamati khairun lakum. Matiku juga bagus untuk kalian, kata Rasulullah. Kenapa? Tu'radu alayya a'malakum. Kau punya amal itu ditunjukkan kepadaku, katanya Rasulullah. Jadi jangan kita seenaknya berbuat. Kita sebagai umatnya satu persatu itu ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kita berlaku baik ditunjukkan. Sebaliknya juga sampai Rasulullah mengatakan, fa idza kanat khairan hamidullah lakum. Kalau aku lihat kamu beramal baik, aku memuji kepada Allah untuk kamu. Wa idza kanat ghairu dzalik, kalau yang aku perhatikan, aku lihat sebaliknya tidak baik, banyak yang maksiat, banyak yang tidak sholat Jumat, banyak yang senang uang riba, banyak yang senang hal-hal yang tidak baik, bahkan sunnah-sunnah Rasulullah ditinggalkan. Apa katanya Rasulullah? Istaghfartu lakum. Aku mohonkan ampun kalian kepada Allah. Sekarang ini Rasulullah tetap memohonkan ampun kita kepada Allah. Coba bayangkan seberapa cinta kita kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sehingga aku lebih dicintai dari segala yang ada. Kita terus terang, kita lebih cinta kepada dunia kita, lebih cinta keluarga kita, cinta kepada Rasulullah. Manusia biasa, siapa bilang? Dan kita jangan menganggap Rasulullah itu enggak ada. Al-Quran mengatakan wa fikum Rasulullah. Ada pada kamu itu Rasulullah. Maksudnya Rasulullah tahu segalanya. Tingkah laku kita ditunjukkan kepada beliau. Lalu bagaimana kita berperasaan? Kira-kira bagaimana besok? Kita yang banyak dosa, banyak maksiat, ibadah malas-malesan seperti kita ini, bagaimana kita enggak malu kepada Rasulullah? Apa yang akan kita katakan kepada beliau besok? Padahal beliau orang yang sudah dimuliakan oleh Allah, surga pasti untuk beliau yang tertinggi. Beliau tidak masuk ke surga sebelum umatnya selesai prosesnya secara keseluruhan, sampai orang yang terakhir masuk surga itu selesai, baru Nabi masuk ke surganya Allah.
Bayangkan. Dan kita doa setiap habis adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladzi wa'atah innaka la tukhlifu. Al wasilah ini apa? Sahabat tanya kepada Rasulullah, apa wasilah itu ya Rasulullah? Katanya Rasulullah, wasilah itu Allah ciptakan satu tempat tertinggi di surga. Yang Allah ciptakan cuma satu, tidak ada duanya. Hanya untuk seorang dari hamba Allah. Rasulullah tahu itu untuk beliau, tahu beliau. Tapi dari tawaduknya masih nyuruh kita untuk mendoakan beliau. Bayangkan. Surga tertinggi itu untuk Rasulullah. Adanya seorang sahabat namanya Thauban. Thauban ini orang yang sangat cinta kepada Rasulullah. Satu ketika dia berapa hari badannya kurus, ditanya, Thauban, kenapa kamu? Dia bilang, ya Rasulullah, aku sangat cinta kepadamu. Kalau aku tidak melihat kamu agak lama, aku susah, aku sedih. Terus aku berpikir, bagaimana besok di akhirat ketika engkau berada di surga yang paling tinggi, sedangkan aku seandainya dimasukkan surga tentu tidak sama dengan engkau ya Rasulullah. Ini yang aku susahkan. Lalu apa katanya Rasulullah? Ya Thauban, almar'u ma'aman ahab. Tenang, jangan khawatir, seseorang itu akan dikumpulkan besok di akhirat bersama orang-orang yang engkau cintai. Jadi sekarang mari di dalam kita memperingati Maulid Nabi, usahakan kita lebih memahami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Siapa orang yang mengenal beliau secara benar, apa yang ada pada beliau kita kenal, karena sering kita pelajari, ahabbahu, pasti akan mencintai beliau. Ada seorang sahabat namanya Hassan bin Thabit. Dia waktu itu tidak masuk Islam. Dia disewa oleh Abu Jahal. Abu Jahal ini orang yang paling memusuhi Rasulullah. Dia ini dibayar dengan bayaran mahal, disuruh mengarang syair, karena Hassan bin Thabit ini seorang yang ahli dalam syair. Sedangkan orang Arab kalau ada satu orang sudah dijelekkan melalui syair, maka dia merasa paling hina. Hassan bin Thabit ini dibayar oleh Abu Jahal untuk suruh ngarang syair menghina Rasulullah. Hassan bin Thabit seorang yang cerdas. Dia bilang, aku mau ngarang tentang mencaci dan menjelekkan Muhammad, aku mau lihat dulu siapa Muhammad, bagaimana Muhammad. Dia pelajari dalam beberapa waktu. Setelah dia begitu lama mempelajari baginda Nabi dari segala seginya, keluar dia punya syair. Yang tadinya dia dibayar untuk mencaci, keluar syair yang memuji beliau. Apa katanya Hasan? Ahsanu minka lam tara qattu aini. Dia bilang, ya Rasulullah, lebih ganteng dari kamu belum pernah mataku melihat. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Sedangkan lebih cantik dari kamu tidak akan pernah ada wanita yang melahirkan.
perlu Bapak ketahui, di tahun Siti Aminah hamil Rasulullah dikatakan wa ma min hamilin dzalikal am illa atat fi hamliha biula. Manusia, kaum wanita yang hamil di tahun ketika Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad, semuanya melahirkan bayi laki-laki. Karena apa? Min barakati wa sa'adati hadzal imam, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya ceritakan panjang, Pak, bagaimana lahirnya, sebelum lahir saja sudah. Tapi insya Allah dalam bulan ini saya akan terus memberikan penjelasan tentang Rasulullah. Yang penting mari kita berusaha. Rasulullah itu supaya ada di hati kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah harus kita pupuk untuk selalu bertambah. Sebab Rasulullah itu sudah Masya Allah, sampai ini ada terakhir saya sampaikan sekarang. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asfaqtu li ahbabi." Aku sangat rindu kepada orang yang aku cintai. Sedangkan waktu itu sahabat ada di sekeliling Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, "Awalasna ahbabaka ya Rasulullah?" Apakah kami bukan kekasihmu ya Rasulullah? Katanya Rasulullah, "La, bukan." Sahabat terheran-heran. Katanya Rasulullah, "La, bukan kamu. Antum ashabi." Kamu adalah sahabat-sahabat. Perlu kita tahu, sejelek-jeleknya sahabat masih di atas semulia-mulianya orang yang kemudian. Jadi jangan sampai kalau ada sekarang ini paham orang mencaci sahabat, jangan kita tiru-tiru, itu orang sudah keblinger. Sahabat itu kalau kita nyebut sahabat apa? Radhiyallahu anhum. Orang kalau sudah mendapat ridho dari Allah, apa balasannya? Surga. Kita belum tentu. Sejelek-jelek sahabat masih lebih baik dari orang yang sesudahnya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan. Selanjutnya sahabat bertanya, siapa kekasih engkau ya Rasulullah? Siapa orang yang sangat engkau cintai ya Rasul? Ahbabi unasun. Kekasihku ialah orang-orang yang ya'tuna fi akhir zaman. Mereka yang akan hidup di akhir zaman nanti. Yang mana mereka hidup di akhir zaman? Al-qabidu minhum ala dinihi kal-qabidi alal jamri. Mereka yang hidup di akhir zaman berpegang teguh kepada agamanya seperti orang memegang bara api. Sekarang maksiat ada di kantong kita semua, sehingga waktu-waktu kita habis untuk makanya siapa orang yang berpegang teguh kepada agama kalqabidi alal jamri, maksiat nggak usah kulaan sekarang. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sehingga Rasulullah mengatakan al-mutamassiku bisunnati inda fasadi ummati lahu mi'atu ajru syahidi. Orang yang berpegang teguh di akhir zaman, berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah,
itu dia mendapat pahala seperti orang 100 mati syahid. Maka marilah kita berusaha memperbanyak cinta kepada Rasulullah. Seberapa cinta kepada Rasulullah, itulah totoan iman kita. Memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Mari agar Allah mengampuni dosa kita dan juga menjadikan kita selamat di akhirat nanti. Insya untuk saat ini saya cukup sekian. Insya Allah malam minggu yang akan datang kalau masih ada umur, saya mau jelaskan ayat yang Bapak biasa baca setiap hari. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Belum lagi laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang Rasulullah sangat banyak. Hanya kita tidak mempelajari dan banyak orang yang baru mendengar dari seorang berpidato Nabi Muhammad itu manusia biasa, kita sudah ikut-ikut. Jangan. Manusia bukan biasa Rasulullah. Memang beliau mengatakan ana basyarun mithlukum. Tapi ada yuha ilayya katanya. Diwahyukan kepadaku, berarti tidak sama dengan kita. Saya kira cukup sekian. Azan sudah ya. Cukup. Saya kira cukup sekian. Mari kita baca Fatihah. Kita merenung sejenak. Mari kita ingat-ingat kedua orang tua kita. Mari kita juga adakan satu koreksi kepada diri kita. Berapa kali kita ingat kepada ayah dan ibu kita? Kalau bisa dalam setiap saat, kalau tidak bisa dalam sehari, kalau tidak bisa dalam 3 hari, kalau tidak bisa dalam seminggu, berapa kali kita ingat orang tua kita? Jangan sampai kita ingat orang tua kita hanya karena sampai selamatan 1000 hari, habis gitu bubar. Sehingga orang tua kita cuma mengharap di alam kubur, anak putunya tidak pernah ingat. Ini jangan sampai kita menjadi orang yang melupakan ayah dan ibu kita. Mari setiap saat kita ngemis kepada Allah. Setiap kita mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah, jangan lupakan mendoakan ayah dan ibu kita. Kita minta agar ayah dan ibu kita amal baiknya diterima oleh Allah, dosa-dosanya semoga diampuni oleh Allah. Kekurangan-kekurangan ayah dan ibu kita mudah-mudahan juga diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan ayah dan ibu kita ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seurusan akhirat semoga jadi diberi kemudahan oleh Allah. Ala hadhihi niyah lahumal Fatihah. Kita mau baca Fatihah, kita niatkan untuk saudara-saudara kita seiman yang sudah lama berada di alam barzah. Kita jangan sampai merasa kita baca Fatihah kepada saudara-saudara seiman tidak ada artinya, jangan. Siapa orang yang membaca astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat sebanyak 25 kali, ada yang mengatakan 27, itu dia mendapat kebaikan sebanyak orang yang beriman. Jadi besar fadilahnya. Mari kita mohon kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang dilupakan oleh anak cucunya. Kasihan mereka juga saudara kita seiman.
semoga mereka juga diterima amal baiknya, diampuni dosa-dosanya, dan diberi kemuliaan di sisi Allah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Yang terakhir, mari kita sama-sama ngemis belas kasih sayang Allah untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita. Mari kita minta kepada Allah agar keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya dijadikan orang yang diselamatkan oleh Allah, dijadikan orang yang hidup iman, juga kembali kepada Allah, menjadi tetap membawa iman. Ketika hidup menjadi hamba Allah, sampai di akhirat tetap menjadi hamba Allah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah yang merupakan satu kewajiban bagi kita, mudah-mudahan kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Ya kana cukup ya, sudah tetap. Nah, mari kita mesti punya hajat, punya keinginan yang baik. Ketika menyebut asma Allah, hajat itu hadirkan di hati. Mudah-mudahan apa hajat para bapak dan saudara-saudara sekalian dari kebaikan dunia maupun akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari', Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi,
Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur. Jalla Jalaluh, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.